nggak mulai dari sini? Oke, selamat datang di Jokes volume 2 dengan bintang tamu yang baru lagi. Hostnya lagi main, Kagak. Ya, Dulu. Bohong aja, serius lu. Dah. Lu skornya 2-0 menang gua anjir. Buat orang-orang yang enggak terima yang katanya Vive jago, boleh ketemu gua. Mana ya? Ya Pertandai. Lu serius tuh mulai. Belum. Belum gua play ini sama. Oke. Sekarang sudah jam menunjukkan pukul 8 kurang 20 menit. 8 subuh. Anjing lawan subuh mana ada lawan subuh? 8 subuh gelap begini. Ih, bukan subuh lagi jam 8 mah. Iya. Jadi pada malam ini kita podcast lagi. Lagi. Kita lakukan podcast lagi. Tidak ada Alek, bintang tamu sebelumnya. Terima kasih buat Alek yang bintang tamu sebelumnya. Dan kita welcome bintang tamu yang baru. Boleh perkenalin Boleh diri, perkenalkan. namanya siapa? Semuanya, keluarga di mana? Enggak usah keluarga gua enggak usah dibawa-bawa. Doxing dong. Iya. Jadi halo semuanya, halo penonton podcast ini. Apa nama segmen podcastnya? The Jokes. The Jokes. The Jokes. Kenalin, nama gua Jos. Gua juga satu sekolahan sama mereka dulu. Kalau kalian yang udah nonton podcast pertama, gua SMA-nya bareng mereka. Gue juga yang pisah-pisah waktu kalau udah kuliah bareng-bareng lagi. Disebutin tuh. Iya. Jadi dia adalah salah satu anggota yang kita bersebelas juga. Nah, hari ini kebetulan dia kosong. Jadi tapi bedanya kita nggak subuh-subuh guys, kita nggak malam-malam. Iya. Karena nanti abis ini kita mau pergi lagi. Kita ada job lagi ya. Ada job ya. Ada. Job-joban. BTW vol 5 sudah. Lagi sedang. Oh iya, harusnya sih udah Ini upload ya? itu juga upload. Iya, Harusnya barengan. Iya. Kalau gua ngedit kenceng. Kalau gua ngeditnya kelar duluan nih kayaknya nih. Iya dah. Jangan lupa nonton vol 5-nya guys. Gila vol 5 itu cakep banget. Disclaimer dulu. Iya, soalnya ada Didi juga nih. Iya. Tanggapan. Gue sebagai kameramennya ya, kemarin gue jadi kameramennya nih. Kemarin gue kamerain. Gak ada videonya deh. Hah? Gak ada video deh gue ngerekam kita. Gua jadi kameramen ya. Tapi ada di kamera gua. Ada di kamera gua tuh. Iya. Gue ngerekamin mereka nge-DJ. Pokoknya nih beda dari sebelum-sebelumnya ya. Beda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kan kita statik ya, pakai tripod doang. Nah, kali ini kamera bergerak. Iya. Udah kita juga pernah latihan buat satu orang. Tidur deh, bisa latihan DJ tidur. Ada lah, pokoknya tuh bintang tamu juga. Bintang tamu kan baru 2 nih. Kalau bukan gue berarti siapa? Ada lah. Maestro itu nggak boleh. Maestro. Oke. Oke. Dia ini aja deh. Kan kita udah ngelanjutin kehidupan kita masing-masing. Lu coba cerita aja kalau misalkan lu lanjut di mana. Oh, sebelum itu ini aja. Oke. Gimana perasaan lu ketika sudah lulus SMA dan berpisah ke kita-kita? Jujur kalau waktu lulus SMA-nya ada seneng, ada berat. Berat. Kalau seneng ya pasti seneng lah, udah nggak perlu sekolah. Karena di mata gua kuliah itu kan nggak kayak sekolah kan. Kalau menurut gua. Tuh. kenyataannya enggak juga. Jadi gue seneng udah keluar sekolah. Sekolah kan ya isinya belajar lah walaupun nggak belajar ya kan. Nah di kuliah ini yang gue kira bakal seneng-seneng, yang bakal kayak enjoy lah gitu ngejalanin. Agak nggak enjoy sama sekali, bangke culture shock. Kuliah tuh culture shock banget. Ini pesan nih buat angkatan 26 ya? Iya buat Jangan enggak sih. Mereka takut Gambar. Iya, mereka Iya, takut iya, lagi iya. tiba-tiba. Tapi kan ada sisi baiknya. Iya, jadi biar nggak kaget lagi kayak gitu. Yoi. Pokoknya karena harus siap-siap aja kalau mau kuliah. Culture shocknya tuh gitu dah. Jauh. Nggak sekiranya yang kalian kira deh. Buat kalian yang Makanya gue nyerah. kalau buat kalian kalau yang masih sekolah
misalnya besoknya ulangan nih, terus belajarnya masih pagi sebelum ulangan, Jangan dah. di kuliah udah nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Mau nggak ulangan mau nggak tes, mau nggak kuis, di kuliah mau nggak mau belajar. Betul. Bener. Mau nggak mau belajar, karena di satu kelas itu bukan cuman, kalau di sekolah kan paling yang berlomba buat jadi nomor 1 ya paling 3 orang lah, 3 orang, 4, 5 orang lah. Itu juga itu aja. Iya, itu pun itu aja. Dari SD tuh. Nah, Dari SD tuh orang-orang itu aja. nah di kuliah ini semuanya berlomba-lomba. Misalnya dosen ngasih pertanyaan, ya semuanya angkat tangan. Nggak ada harus ditunjuk sama dosennya, saking nggak ada yang angkat tangannya. Kalau nggak ada yang ditunjuk udah lanjut. Karena juga dosen kan juga nggak peduli. Iya. Gitu. Yang nyari kan ini kan kita sendiri. Dan zaman kita sekolah kan kalau misalkan kita bolos kan mesti kan dicariin ya. Ya. Nah, Kalau di sini dosen nggak peduli sama sekali. nggak mau bolos mau enggak, nah, terserah deh. Mau kalian sakit pun dosen nggak peduli, absen ya absen. Yo, gitu. Bedanya gitu. Nggak bisa tuh izin nggak bisa Nggak tuh. bisa. Nggak ada izin. Kalau mau izin ya udah lu sakit beneran. Iya. Hujan nih, hujan gede. Nggak ada Nggak izin ada. gila. Makanya gue nyerah. Nah, Nggak lanjut gua. kisahnya ada di sebelumnya. Ada di sebelah udah gue ceritain semua. Tapi ya seiring berjalan waktu lah, dia harusnya bisa ngikutin perkembangannya lah, udah mulai paham dunia kuliah lah. Tapi lu sejauh ini enjoy? Enggak. Enggak ya, malahan. Bagus. Kenapa? Karena kalau gua mungkin karena bukan jurusan yang gue pingin kali ya. Oh iya. Iya. Itu kan sebenarnya jurusan. Gua tuh sebenarnya pengennya yang lebih banyak geraknya, kayak misalnya perhotelan. Oh iya benar, Kalau gue pernah nggak, denger nih. Ilkom. Iya benar perhotelan gue pernah Gua kalau denger. nggak perhotelan tuh ilkom, gue pengennya itu. Nah, tapi mak gua pengennya gua masuk manajemen. Manajemen. Karena ya kayaknya gue disuruh bikin bisnis lah, paling bikin bisnis. Ya maksudnya ya biar Iya. nggak ribet-ribet juga lah ya. Basic lah ya. Terus gue bilang gue pengen perhotelan, dibilangnya mau jadi apa kamu di hotel? Buset, udah gue jelasin tuh padahal. Nanti Gue di takutnya hotel ini tuh- nggak ada kita gitu. Takutnya nonton Iya, nih. iya. Gue yang kena nih, kita yang nyalain acara gue yang kena nih. Nggak apa. Nih, padahal udah sempet gue jelasin ke perhotelan tuh. Awalnya ya emang paling ya kita jadi apa sebutannya housekeeping ya. Housekeeping. Yang Iya, benar-benar. ngelipetnya, ngelipet. Tapi lama-lama kan kalau di hotel tuh naik tingkatannya. Bertingkat, iya. Ntar lu jadi yang nerima-nerima tamu. Terus nanti lu bisa jadi manajer lah, pas HRD kek. Lama-lama tuh kalau di hotel tuh naik. Gitu. Ngerti. Gue ceritain ke mak gue kayak gitu, tetep aja nggak mau dengerin. Maunya masuk mene. Ya udahlah, kan orang tua juga yang masih bayar Ya, kuliah benar, kan, ya udah benar. ikut mene. Nah di mene nggak ada kayak kehidupan kayak matkul yang nyantai gitu, nggak ada. Isinya kalau nggak hitung-hitungan materi. Jadi ya nggak ada, Presentasi. iya presentasi. Jadi nggak ada yang kayak kerja lapangan gitu loh, kayak iya praktek kayak lab praktek gitu. tuh nggak ada. Ya prakteknya apa? Presentasi depan teman-teman, depan dosen, udah gitu doang. Kayak sekolah lah kalau main itu, nggak serunya gitu, capek di kepala. Tapi sejauh ini nggak ada fun-nya nggak? Kalau dengan bukan dengan ini aja ya, kayak ketemu teman-teman baru yang gimana gitu. Have-nya tuh kalau nggak ada have-nya ternyata. Udah nungguin. Ternyata nggak ada have-nya. Nggak ada fun-nya ya. Tapi mau nggak mau harus merasa fun terus. Tapi apa nih selama ini buat lu bertahan selain lu harus ngikutin kata orang tua gitu? Lu sejauh ini Ngejalanin. dia menjalani itu tuh pakai cara apa gitu loh? Ya karena menurut gua karena lu masih dibiayain kan gua masih biayain orang tua gua ya. Karena masih biayain orang tua lu ya, lu mau nggak mau ya harus ikutin. Sindiran keras nih buat Nggak, izin. Aduh, izin. Kayak nggak bisa nolak juga gitu kalau mau langsung kerja. Sebenarnya mau langsung kerja mau aja. Cuman kayak harus disuruh kuliah dulu karena kan ma bapak gua kan sebelumnya kuliah semua kan. Oh iya. Kuliah semua. Iya. Iyalah iya. Apalagi ma bapak gua guru. Oh iya benar. Ya. Itu dua-duanya SPD. Iya harus.
Iya. PGRI. Hmm. Ya, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya pokoknya gitulah, guru lah pokoknya. Jadi ya mau nggak mau, terus kakak gue juga kuliah. Nah, kakak gue tuh ini sebenarnya bantingan buat gue, kakak gue. Dengan maksudnya gimana tuh? Karena kakak gue tuh beda sama gue. Kakak gue tuh pinter banget. Pinter banget. Pinter banget. Oh, bandingan orangnya. Iya. Oh. Gue pikir Beratnya di jurusannya. situ. Pasti buat lu yang punya kakak atau punya adik yang lebih di atas lu kemampuannya, pasti lu merasa kayak pengen bersaing gitu. Anjir. Sebenarnya gua nggak pengen bersaing. Bersaing secara internal ya. Iya, bersaingnya kayak Wah. ya misalnya kakak lu nilainya bagus nih. Lu kayak misalnya orang tua lu muji-muji kakak lu, ngasih-ngasih apa kayak misalnya dapat hadiah atau apa gitu ya, lu kayak merasa pengen juga lah gitu kadang-kadang. Nah, jadi ya gua mau nggak mau gua ikut kuliah. Terus kalau mana ya? Kakak lu jurusan apa? Kakak gua akuntansi. Nah, itu kan gila lagi, akuntansi kan lebih gila. Beda ya. Akuntansi Iya, iya. gila, pinter lagi. Halo. Beda tuh jauh tuh. Iya. Akuntansi saya hitung-hitungan semua. Dia di semester berapa? Udah lagi skripsian. Oh iya, Oh, berarti udah hampir. Udah selesai. Oh, beda 3 tahun berarti sama lu ya? 4. Oh, 4 tahun. Oh, lu masuk dia kelar. Iya. Kelar. Gitu terus sirkulasinya, gua masuk dia kelar. Lumayan ya. Ya, emang mau nggak mau harus ikut kuliah. Terus kayak belum ada kerjaan juga kan, belum ada kerjaan, belum ada kegiatan yang bisa ngegantiin kuliah, yang bisa ngehasilin. Tapi semisal kalau ada kerjaan, Mau Belum kelar ngomong ya. pokoknya mau. Belum Pokoknya kelar mau. ngomong. yang penting uang jajan ada gitu ya. Iya. Kita bisa terisi sendiri gitu ya. Dia bisa ngasilin duit. Tuh. Seru sih kalau udah kayak gitu sih. Iya. Cuma lumayan susah sih kalau misalnya dibandingin bareng kuliah. Benar. Buat nyari part time sih susah Iya. sih. Gue juga nyari, sempet waktu nyari susah sih. Terus kalau mau yang ke tempat-tempat kerja yang ternama ya kadang-kadang ya minimal S1. Iya benar, Iya. butuh ijazah segala macem. Habis itu ada pengalaman apa, butuh Iya. pengalaman juga anjir Pengalaman zaman banyak, sekarang. ya. Itu CV. Pengalaman sekarang butuh. Sekarang juga kadang yang dilihat tuh histori pengalaman. Betul. Sama good looking. itu Serius? plusnya, Iya, itu iya. plusnya. Plusnya. Enggak semua, enggak Indo. semua. Jadi enggak semua ya, teman-teman ya. Izin. Cuma Ada banyak hampir- tapi hampir kebanyakan ya, mulai Hampir. sekarang ya kebanyakan. susah sih emang. Hmm. Tapi sejauh ini lu berarti ngejalanin itu karena emang bener-bener lu harus ngejalanin karena itu tanggung jawab lu aja. Iya benar. Karena tanggung jawab sebagai anak. Karena gue masih belum bisa bahagiain untuk ngasilin duit buat ngasih orang tua gue, ya gue usahain ngebahagiainnya lewat Hasil. pendidikan, Hasil. ya, Benar-benar. pendidikan. Seru sih kalau bisa ngikutinnya. Kalau bisa ngikutinnya seru. Sayangnya gue nggak bisa ngikutin aja. Gue juga pengennya gitu. Karena gue banggain gitu kan, keluar ngomong Mandarin. Ah, Sayangnya gue nggak bisa. itu tuh kaget banget sih gua bisa gitu, Sayangnya gue kaget nggak bisa. sih. Gue juga sendiri kaget kalau gue bisa. Semua orang pun kaget, semua orang pun Iya. Gue perkenalan pakai Mandarin gue juga udah kaget. Iya. Sekarang sama aja. Sedih gue. Siapa tahu ada kloter kedua. Iya. Terus bisa ngomongin Pasti ada kloter jalannya kedua. ya, Yo. ada jalannya. Berarti selama perkuliahan ini ya begitu-begitu aja ya. Gitu-gitu aja. Ada nggak yang pengen lu ceritain gitu dari perkuliahan lu, kayak lu apa sama teman-teman lu gimana, mungkin kayak waktu bandingin kita sama mereka. Nah, ini masuk sisi lain lah, sisi Oke. lain Kuliah lah. perkuliahan. Kalau di kuliah tuh, kalau misalnya kalian udah punya circle nih, kalian punya circle pertemanan kalian yang misalnya yang cowok-cowok semua. Nah terkadang tuh kalian kayak ngerasa, kok ini mirip sama teman-teman waktu SMA gitu. Oh gitu. Iya. Soalnya gue enggak. Temen gue Mandarin semua cowok. Lu gitu nggak sih? Iya, iya. Kadang kayak benar. ada yang, misalnya teman kuliah lu nih, ABC nih, misalnya si B, kok nih mirip Mirip, teman mirip. gue si ini waktu di Ah, sekolah, Iya. tinggal gue mirip ini, mirip Betul, ini. betul. Nah di kuliah tuh gitu. Oh iya. Ya walaupun miripnya nggak bener-bener mirip banget, emang kayak bikin merasa dejavu lah kayak. Iya kayak pernah gitu ya. Nah, terus kalau kuliah kalian tuh jangan gampang percaya sama teman kalian. Betul. Ini disclaimer aja sih. Betul. Nggak semua orang gitu, tapi ini buat jaga-jaga aja. Kayak misal hal kecil aja, hal kecil deh. Misalnya besok ulangan. Hamin satunya lu tanya nih, misalnya besok ulangan atau kuis, Hamin satu lu tanya lah di grup. Lu pada belajar nggak? Lu pada belajar nggak?
pada bilangnya enggak belajar. Besoknya pada bisa jawab semua, nilainya lebih bagus semua. Nggak mungkin nggak belajar ya. Izin. Ini gue tahu ini. Gue tahu. Rada. Soalnya ini juga gue pernah denger Alex pernah ngomong ke gue kalau misalkan emang di pertemanan kuliahan ini kalau bisa kitanya juga milih-milih. Ya. Soalnya pertemanan Alex ya selama gue di BINUS selama ketemu Alex itu dia benar milih-milih anjir. Dia kayak buat orang-orang yang bener-bener fokus buat belajar sama enggak yang dia cari tuh yang bener-bener fokus belajar doang. Emang kuliah tuh kelasnya banyak ya, orangnya banyak ya. Nah, terus kalau kalian udah gabung ke circle, pasti ada circle kalian tuh yang pengen belajar, pengen Fokus pengen gitu lah. fokus kuliah, dan ada juga yang pengen nongkrong. Iya. Nah, kalian tuh harus bisa bagi waktu, dan kalian juga harus tahu mana nih yang bikin lu bisa kembangin diri lu lebih luas lagi. Yang penting yang mana Iya, gitu kan. jangan nyari temen yang kayak hari ini nongkrong, rokok, keluar yuk, lagi kelas bolos. Yang hari bolos, yang nah kayak gitu tuh, Janggal tuh. jangan diseringin. Pasti kalian ada rasa jenuhnya lah kalau mau kuliah. Pasti mau bolos mah sekali dua kali oke, tapi jangan yang kayak terlalu ngelanggar banget. Kayak ikut kata temen terus gitu loh. Kalau kalian Jangan terpengaruh lah ya, jangan jangan gampang terlalu terpengaruh. terpengaruh. Kalau misalnya di diri kalian aja udah capek nih, aduh jadwalnya bentrok sama ada kegiatan lain, terus misalnya nggak bisa kuliah, ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kalau ada hal lain, tapi jangan nggak ada hal lain, tetap di kampus tapi nggak ikut matkul, nongkrong. Nah, gitu. Alasannya ngampus tuh. Iya. Padahal Udah di kampus tapi nggak di kelas, padahal jamnya udah mulai. Ada itu. Alex nggak pernah bolos anjir. Iya. Dia full, bener-bener full deh. Genjot kuliah banget. Nah buat yang penasaran orang yang milih-milih kayak gimana tuh orangnya tuh kayak Alex. Dia bener-bener fokus banget, bener-bener fokus. Gak jelek sih, nggak jelek. Cuman emang kita bisa ngeliat kalau misalnya orang ini bener-bener fokus yang mana, terus yang masih mau bercanda-bercanda, yang nggak serius tuh yang mana gitu kelihatan. Alex tuh gila sih. Iya. Dia sebenarnya mau ikut guys, cuman malas jemputnya. nggak ada kepastian. Iya, tadinya. ada kemarin tuh. Soalnya dari Dia kemarin kesibukan juga. kalau misalkan ini ikut, pasti dia ikut podcast juga. Cuman karena ya kemarin podcast juga kayak gitu juga males juga gua. Kayak ngomongannya. Iya. Tidur, bisa orang diajak ngomong tidur, coy. Gila. Iya, brightness full tuh. Mukanya sampai putih. Entahlah apa nih, Bas. Kalau enggak ngerjain nyindir gua aja tuh. Ngomong apa, gua ngomong sedikit ngeliat. Sekali dia ngomong mati topik. Iya. Izin lah. Izin. Aja ini maco. Izin. Kacau aja. Ini mah jatuhnya ngerosting bintang tamu sebelumnya. Iya. Di depannya langsung, Depannya bukan di langsung. belakang depannya. Nah, itu kalau misalnya dalam segi pertemanan. Kalau misalnya hal yang lain gitu. Dosen sih. Dosen kan beragam ya, kayak kalau di sekolah kan satu matkul satu guru ya. Gua makan matkul satu pelajaran. Iya, satu pelajaran. Nah, kalau di kuliah tuh kalau misalnya kalian semester 2 atau semester selanjutnya udah milih-milih jadwalnya sendiri, Oke, KRS itu. iya. Itu kalian harus milih dosen yang enak-enak, yang kalian harus punya teman cutting lah. Nah, gua nggak punya kemarin. Sampai sekarang gua nggak punya teman cutting. Gua punya Ini gunanya teman- apa? Gunanya apa? Supaya apa? Biar lu tahu dosen-dosen yang enak. Kadang Oh, tuh ada iya, cutting iya. yang jelasin. Oh, ini dosen yang enak ini nih enak gitu. nih, ini enak nih. Oh, yang ini Oh. killer, yang ini killer. Oh. Nah, itu jangan diambil yang kayak gitu. Biar buat ngejalannya enak lah ya, Iya, nggak biar lu apa, enjoy nggak di terpressure kelasnya, gitu. iya. Iya, iya. Nah, gua kan gak punya teman cutting ya. Jadi gua tanya teman gua aja. Dikasih tahu ada dosen ini yang enak. Cuman kemarin kan gua semester 2 ada war KRS ya, udah rebutan KRS. Matkul yang gua pengen gak dapet. Mau gak mau gua ubah jadwal gua, ngambil yang isi slotnya masih ada, yang kelasnya masih kosong. Oh, yang lu harus terpaksa ngikutin Iya, itu. iya. Lu gak bisa dapet? Karena Penuh. rebutan sistemnya kan, kayak lu war tiket konser. Iya, kemarin Oh. gua dijelasin Tuti juga ada kemarin gitu juga. Jadi ya tiduran, jadi lu pilih kelas yang A nih, bisa-bisa yang C udah penuh. Lu pilih kelas B, ya B-nya mungkin bisa udah penuh juga. Jadi ya Tapi itu masih satu ini kan, masih terhubung kan?
Apa Matkul ya? kayak apa beda? Kalau pelajaran mungkin sama, Iya, dosennya sama, beda-beda. dosennya beda. Oh. Jadi kayak satu matkul itu siapa yang ngajar beda-beda. Iya. Oke. Terus kadang dosennya jelasin juga kan ada yang enak ada yang enggak ya. Kalau misalnya benar. udah enggak kan nggak masuk ke otak ya, mau nggak mau belajar sendiri. Males banget ngulang belajar. Tapi lu ada lagi. teman gak yang di selama kelas lu yang dapat KRS? Nah, hokinya gua ada satu. Satu doang? Satu. Hmm. Teman gua itu ini kita sebenarnya nggak janjian, nggak ada briefing, nggak ada apa. Matkulnya sama persis. Semua? Semua jamnya sama Semua? persis, kelasnya sama persis. Berarti lu hampir setiap hari ketemu dong udah. 9. Oh, 9 matkul. 9 matkul. 9 matkul, coy. 9 9 sama semua. sama semua. Jadi setiap hari ketemu tuh. Tiap hari ketemu, enaknya Oke. gitu. Jadi ya gua Ada satu lah ya. ada satu, setidaknya ada At least satu ada yang satu. bisa diganding terus. Terus gitu. Tapi lu kalau misalnya dalam pertemanan, nah ini nih, jujur, lu terakhir kelas berapa ya? Gue lihat lu terakhir deket sama cewek itu kelas 11. Kelas 11 tuh. Kelas 11 jujur. Nah, lu semester udah ngejalanin 6 bulan nih, 1 semester. Gak mungkin dong kalau misalkan ada gak sih orang yang buat lu tertarik gitu. Kelas 12 lu gak ada soalnya. Iya, kelas 12 dia gak ada. Kelas 12 dia fokus cowok. Sejauh ini. Sejauh ini pasti di tiap perkuliahan ada primadonanya. Benar itu. Kampus lu ada kan? Ada. Kan kelas lu ada pasti kan? Pasti. Kelas lu juga ada kan pasti yang primadona. Masih gua nggak ya kalau di ini ada lah pasti. Ada Cuma minus gua nggak pasti keen banyak banget. tuh ya kan. Mau Iya, di apalagi kelas, minus kan. ya, apalagi minus. SM tuh juga banyak. Kelas gua nih jujur banyak yang cakep-cakep banyak. Minusnya apa? Udah punya cowok dari sekolahnya dulu. Ah iya benar. Gak enaknya gitu. Baru dapat IG dikit, isi highlight story-nya udah bunga-bunga sama cowoknya, dikasih bunga cowok. Kalau jadi, Kalau kesal TSM Iya, anjir. nggak jadi. Baru nanya teman dikit, si ini Si A. si A menurut lu gimana, cakep gak? Lu nggak tahu dia udah punya cowok. Cancel. Males ya. Iya. Cancel. Malasnya gitu yang cakep mah banyak, sumpah. Yang bisa dideketin juga banyak. Apalagi kan baru awal-awal kan pasti masih banyak yang pengen kenal sama Penasaran. lain. Hmm. Nah dengan kayak gitu kan bisa lebih deket. Benar-benar. Sayangnya udah ada pawangnya bro, Terus sejauh ini belum ada. yang cakep. Bukan cakep, Oh maksudnya yang nyantol, yang deket gitu. yang nyantol belum. Ada yang pengen diincar. Ada sih. Ada. Enggak, masih ada. Cuman nanti semester 2 kan masih bisa dilihat-lihat lagi. Nih. Oh iya masih terbuka ya, Iya. baru pemecahan Semester kelas 2 nih. pemecahan kelas. Malah lebih banyak sih harusnya Iya. sih, ketemunya lebih banyak sih. Udah ketemu semester 1, ketemu lagi sama semester 2. Ini Gampang lah. Nah, itu enggak harus ke situ dulu lah, fokus Iya, dulu iya. lah. Nih kemarin nanyain gue nih. Apa? Ke gua udah gue ceritain tuh kisah gue ada lah di sebelumnya dah. Nah, kalau lu sendiri gimana? Yang mana nih? Yang gimana nih? Maksudnya, iya yang maksudnya lu kan kelas kemarin lu. nanyain ke gua kayak kisah gua gimana. Terus kan gua ceritain kalau misalnya gua masih belum mau nyoba lanjut, belum mau nyoba nyari atau gimana pun masih gua tutup lah. Kalau lu sendiri gimana? Jujur ya, kalau jujur nih, sebenarnya tuh kalau gua malu tuh hampir sama. Jatuhnya tuh awalnya aduh. Mungkin ya, cuma kalau dulu masih, kalau sekarang kayaknya udah enggak. Dulu tuh Maaf. sebelum semester 2 ini ya semester 1 awal sampai akhir tuh gue masih gamon. Ya ada lah sama seseorang lah. Ya kalau nonton jangan dong, jangan dong. pokoknya masih gamon. Buat Ya, mantannya Alek. Kirain. nah pokoknya dulu tuh semester 1 awal sampai akhir itu gue nggak akhir banget sih kayaknya. Udah hampir Masih ada menyentuh akhir. perjalanannya lah ya, Iya, masih ada perjalanan karena sama pada saat itu gue masih ya berkomunikasi lah sama beliau. Walaupun tidak secara langsung. Nah dari situlah ya gue masih merasa gamon, dan pada akhirnya di titik udah mau semester 2 ini dan sekarang udah mulai semester 2, gue memikirkan hal ini yang telah gue lakukan itu ternyata udah sia-sia. Kayak ibaratnya tuh gue Gak ada hasilnya gitu. tertarik sendiri doang, Excited sendiri. dianya enggak. Walaupun dari respon-responnya juga
sih, cuma sensor ya. Ntar gue sensor. Aman. Dari jawaban itu Editor berkelas nih. agak bikin ambigu lah. Nah, karena gue orangnya terlalu gampang terpengaruh mungkin ya. Gue menganggap itu udah terlalu liar banget. Jadi kayak wah ini orang kayaknya ini lagi nih sama gue nih. Padahal kenyataannya enggak gitu. Terlalu terlalu cepat terlalu ya itulah pokoknya terlalu kayak GR. Iya kayak GR benar. Nah pokoknya kayak GR. Ya udah akhirnya pada semester 2 akhirnya gue memutuskan untuk cut off semuanya. Dan ya udah sampai sekarang gue udah nggak berkomunikasi lagi dan ternyata enak. Sudah lega lah ya. Lega banget. Jadi ibaratnya tuh kayak aktivitas gue lebih terfokus dan terstruktur. Kayak gue mau gini langsung jalanin. Kalau dulu kan kayak kepikiran gue mau lakuin dulu lah, gue ini dulu sama dia, akhirnya ujung-ujungnya lupa. Ngerti. Dan Lepas lah ya. Iya sekarang ya mungkin move on ya, dibilang udah move on sih ya udah Berusaha lah ya, harus coba. Dan kalau masalah kayak tadi di kelas kalau mungkin ada nyantol apa enggak, sebenarnya banyak di kelas gue juga banyak bener. Karena tuh WMN ya daerah Gading Serpong, bayangin Gading Serpong, isinya udah kayak begituan juga. Ya nggak wajar, bukan nggak wajar, wajar isinya begituan semua kan. Dari lebih tua sampai ada yang sepantaran juga. Bahkan di warteg aja bisa ketemu yang bener. Warteg pun coba bayangkan ya. Jaya Bahari mana yang ada cindu-cindu ada cici-cici seperti itu guys. Cuma ada di Gading Serpong dekat kampus gua itu Sekitaran sini. Jujur gue aja tuh gua waktu ke warteg itu aja itu kan dari pernah disaranin sama temen gua kan. Jujur shock. culture shock. Baru kali ini nih gue di Jaya Bahari ini kok sukses bener ada beginian kan. Jadi pengen balik terus betah parah. Nah kalau ada yang nyantol sih kayaknya belum. Cuma ada yang diincer ya, sama ceritanya kayak si Jos tadi. Ya. Tapi kalau si Jos kan kebanyakan yang udah punya cowok. Cuma kalau di gua punya cewek. Aneh kan? Maksudnya antara ada yang ngincer cowok atau enggak ceweknya punya cewek itu jangan tuh. Bapaknya bukan. Jadi pokoknya kayak gue pengen deketin seseorang cewek. Kalau lu kan udah punya cowoknya nih, kayak udah punya cowok. Terus dari yang lalu-lalunya lah. Kalau gue kebanyakan tuh ada dari temen gue yang mau ngedeketin ke dia. Jadi guanya kan kayak terpikir kayak dia udah deketin nih, masuk gue tiba-tiba masuk. Ya walaupun ya sebenarnya sih gue nggak tahu ya, gue nggak berani menyimpulkan kalau itu sah apa tidak. Cuma dari orang-orang yang banyak bilang selagi belum jadi istri mah boleh aja. Iya, bener banget. Bener. Cuma ya gimana ya, rasa nggak enakan gue. Gak bisa dibilang bener juga sih, agak ngeri juga sih sebenarnya. Nah soalnya tapi dalam diri gue tuh rasa nggak enak gue tuh tinggi banget. Jadi kalau apalagi tuh kan teman-teman gue di kelas itu udah pada ya deket lah, maksudnya ya nikung gitu. Ya walaupun belum sah bener jadi, mungkin ya masih PDKT ya, gue nggak tahu ya. Tapi kan kayak nggak etis aja kalau misalkan gue nimbrung so asik gitu loh. Ibaratnya ya nyari jalan lain lah buat masuk ke dia gitu. Jadi ya akhirnya ya cuma sekedar suka aja, nggak sampai pengen mengagumi. Mungkin nggak tahu semester 3 kan pemecahan kelas nih, ada gabung-gabungnya mungkin bisa jadi. Mungkin lihat lah. Kan setiap semester tuh pasti ada primadonnya masing-masing. Kita doain yang terbaik aja lah ya, kita doain yang terbaik. Jujur kayak kalau denger cerita teman-teman cerita kuliah tuh seru bener dah. Gue nggak ngerti kan, emang gue terakhir kan kemarin gak ikut ospek. Nah waktu gue masuk waktu hari pertama aja orang-orang pada kaget ada gue. Pikir tak salah kelas atau enggak, emang nggak ikut balik kelas. Bahkan kakak-kakak ospek aja itu mereka kaget kalau misalnya ada gue. Terus waktu gue tuh kebanyakan satu semester nih gue jalanin bener-bener teman ada, cuman kalau misalkan dia dibilang kayak teman kampus sekedar ketemu di kampus, ngobrol di kampus gitu doang. Itu pun ngobrolin tugas kalau misalnya sekelompok atau gimana, kalau enggak ya enggak. Bahkan kayak satu kelas gue 26 cewek, cowoknya cuma 8. Maksudnya lu ngebayangin lah kalau misalkan lu satu kelompok sama orang-orang yang gak lu kenal,
mereka bisa masuk, gua enggak anjir. Terus bisa masuk ngobrolan lah. Udah ketemu dari ospek, maksudnya udah enggak asing-asing. Oh iya benar. Gua kalau misalnya udah masuk kelompok ya gua diem. Kalau enggak gua kerjain tugas itu sendiri, nanti gua kasih ke mereka kalau udah kelar. Terus udah enggak ini nah, yang penting udah tugas selesai. Iya, yang penting udah kelar aja tugas gua. Sayangnya kuliah gue enggak kelar. Gimana ya? Nyerah duluan tuh. Alusnya gimana ya kalau kasarnya mah bisa nih. Kelar mah kelar. Cuma kelarnya Oh iya benar, kelar mah kelar. Cuma kelar enggak wajar aja. Kelar enggak wajar aja. Jadi kayak seru aja gitu ngeliat orang teman kuliah. Awalnya juga gitu kan, gue pengen TSM kan. Cuman iya gue tuh udah bener-bener tinggal dua kali. Gue udah daftar di TSM sama di BINUS. Tapi gue bayar BINUS duluan. Jadi nggak lanjut lagi di TSM. Gue juga pengen di TSM awalnya. lebih dekat lagi. Iya, gue jalan juga nyampe. Gue tiap istirahat ke rumah juga bisa. Ada gap kelas bisa pulang dulu. Gue sensor deh. Takut gue jujur takut. Kalau pas kuliah gue takut anjir, sumpah. Oke, next topic. Itu dunia perkuliahan kita. Tapi lo kalau misalkan dibilang kangen sama kita kalau Masa-masa dulu lah. Ya, pasti itu nggak bisa digantikan gitu loh momen-momen SMA tuh. Kayak mau momen di kelas apapun, momen kecil apapun yang bisa bikin lu bahagia pasti bakal teringat terus momen SMA tuh. Apalagi yang zaman SMA ya rata goblok-goblokan kita Iya, kan. iya. Ke koplakan-koplakan lah Iya, ya. ada aja tuh Ada aja. Tiap hari ada aja. Ngapain aja, mau lagi kerja kelompoknya ada aja. Menjawab pertanyaan guru aja bisa jadi hal yang lucu gitu. Iya. Jauh sih ya kalau dibanding sama kuliah sih. Terus kalau tonton SMA kan solidnya parah ya. Iya. Berandalan ya. Kelas. Saya semua kasus gue pegang. Apapun kasusnya gue pegang. Semua itu. Iya. Dari yang Panglima sampai kasus. Semua guru benci gue. Buset. Semua guru benci gue. Tiap ketemu ya dia lagi. Iya, ruang BK ya, ruang apa? Surat pernyataan ya, nama ini lagi. Poin. Iya, yang orang lain lagi. Kalau gue gue sensor ntar. Gue dia ada nonton di guru atau ada kelas sering nonton dicepuin gue mati, di ijazah gue ditarik lagi sama dia. Gue sensor itu cowok. Gak bisa itu. Bahaya itu. Seru lah ya kalau misalnya perbandingan nih. Kuliah sih seru, cuman tapi SMA pasti ada bisa dibandingin. pasti ada konteksnya sama perkuliahan kalau pertemanan. Karena di masa SMA tuh kita masih apa ya, ibaratnya kayak masa main-mainnya kita sebelum kayak fokus banget. Kalau kuliah tuh kayak bener-bener ya udah fokus masa depan. Lo pertemanan nih pasti ada konteks sama kuliahan juga. Gak beda jauh dari itu. Seru sih. Itulah anjir. Jadi kangen masa sekolah ya gue ya. Nggak bisa apa mundur gitu gue. Ini karena kita bener-bener masih nggak bisa ngelepas ini aja anjir. Ngelepas masa SMA sih. Seseru itu Itu cuma udah masalahnya. jadi core memory. Iya. Nggak bisa ngelepas masa SMA tuh kayak apalagi gua. Kita yang SMA-nya terlalu ngumpul sama teman-teman banget. Iya, bareng terus. Mau istirahat, mau ke toilet aja bareng. Iya lagi. Rombongan lagi udah berjemaah tuh. Toilet bareng. Mau bawa buku ke kelas sebelah bareng. Ya jadi ya udah lengket banget sama satu sama lain, sama semuanya tuh udah Di lengket. kuliahan lu nggak bisa ngelakuin, nggak bisa. Diludahin loh orang-orang yang ngeliat. Apa sih jijik banget tuh ngelakuin kayak gini gitu. Mungkin kalau yang ke toilet bareng masih bisa, tapi kayak janggal. Anak kuliah ke toilet bareng sih janggal. Cowok sama cowok udah janggal kalau ke toilet bareng sama kuliah. Terus kuliah kan nggak ada, kalau di gue sih nggak ada jam kos ya. Di lu ada jam kos? Jam kos nggak ada sih. Nggak pernah gap jam kos. gap doang. Gue Gap ini. Gap jam. Kalau di sekolah kan, Tidak sekarang jam. kan bisa jam kos. Apalagi ada dua guru yang sering ngasih jam kos. Di HP. Iya. Nonton bareng baru ulang tahun
Ya satu-satunya. Iya benar-benar. Oh iya. Dua-duanya Ulang tahun di kadang ngasih. ini di bakmi biru dua-duanya. GB ya GB. Gerobak biru. GB. Seru sih. Nah, terus kalau sekolah guru juga pun bisa jadiin temen nongkrong. Benar. Sebenarnya nggak boleh dicontoh sih, cuman Iya ya sih. maksudnya masih wajar lah, masih Ya, konek-konek Ya, lah. pendekatan guru sama muridnya ya begitu caranya ya bagus-bagus aja. Seru sih. Kalau dosen kan rata-rata udah old Sepuh money ya? semua ya, old money. Money sepuh, Sepuh. sepuh, Sesepuh udah tuh. legend. Legend dong. Udah Vintage Ya, vintage ya, vintage. Kalau SMA ya prasasti kampus tuh. Iya. Dosen-dosen tuh prasasti kampus, Iya. Cok. Seru anjir. Kalau bisa buat denger nih, kalau misalnya kalian denger kita habis nggak pengen kuliah nggak apa-apa dah. Nggak usah ngurusin sekolah kan. jangan. Lama-lamain lah Iya. momen sekolah. Perbanyak kayak masalah. Ya, jangan juga, perbanyak masalah sih jangan Perbanyak juga. keseruannya lah. Tapi kalau masalah seru boleh. Tanya gua ntar kalau Kontak masalah apa aja yang harus dilakukan di sekolah. Tapi Cok, kayak gue udah ngelakuin semua di SMA anjir. Challenge ya, challenge. Gue tuh ngerasa kalau misalnya gue udah ngelakuin semua hal di SMA sih. Bener-bener ngelakuin semua hal anjir. Achievementnya udah dapet semua ya. Udah dapet semua gue di SMA. Chipnya unlock aja Achievementnya bukan piala. Kasus hal-hal yang tidak terduga. Banyak lah. Seru banget. Terus kalau misalkan dibilang lu kayak pengen ngapain lagi sehabis selain kuliah tuh apa? Gue sebenarnya pengen nyoba hal baru sih. Kayak gue tuh pengen nyoba streaming sebenarnya. Streaming ya? Streaming. Hmm. Gue pengen nyoba streaming. Mau apa kayak gue mau review makan kek, mau jadi konten Kreator lah ya, konten kreator makan, konten mau live kreator. stream game kek, mau IRL kek. IRL Sebenarnya ya. tuh gue pengen semuanya. Seru sih kalau misalnya di zaman sekarang ya. Iya, apalagi Buat sekarang, hiburan tuh iya. seru sih. Apalagi udah banyak contohnya kan. Banyak contohnya. Tapi susah juga justru Iya. persaingan gitu. Mahal Persaingan juga. banyak. Peralatan juga mahal. Peralatannya mahal. Proper butuh ini proper. Semua dari barang seadanya pun sebenarnya bisa aja. Cuman ya tetap aja persaingan ketat. Iya. Tetap parah coba persaingan mah. Terus lu nggak bisa kayak langsung mendadak viral. Itu Hmm. pasti kehokian yang mendadak Iya. viral. Itu proses lah. Perjuangan lah. Berapa lama gitu Iya. kan. Terus kalau mau stream game nih, mau stream di rumah, gua kan di apartemen ya, nggak ada ruangannya. Ntar gua streaming, sama bapak gua lalu Bener banget. bapak gua denger gua mau streaming. Kalau mau toxic dikit, masuk in frame nanti sama bapak gua. Langsung apa sih deh? Ya, heeh. Ngomongnya dijaga, gituin. Lumayan susah sih. Enaknya Inilah situ. satu-satunya ruangan Iya. studio yang bisa dipakai Sini enak dong. banget bersama. Tinggal sendiri. Tapi sini bener-bener nyaman banget guys. Iya. Kayak ini buat nongkrong sama teman-teman. Base camp lah. Iya, Base camp, base camp eh. baru nih. Tapi sebelum di sini juga kan emang rumahnya Andri udah Iya, base camp. bisa, Ini. iya. Tapi kalau misal rumah gua, kemarin dia sempat ke rumah gua, Cok. Hmm. Di atas tuh kosong banget. Kasur 4. Bisa kalau ditinggal itu Iya. bisa, cowok. Tapi kalau nggak ada bokap nyokap gua jadi base camp bisa. Asrama itu ya. Asrama. Gede juga lagi dalamnya. Enak anjing sumpah. Mau jempal, mau break dance juga bisa di situ. Lebaran bisa tuh ngumpul di situ. Boleh ada ya. Lebaran boleh. balik boleh. dulu, lebaran balik. Enggak, gua nggak balik. Lu balik? Enggak tahu. Bisa Sebelum dulu. nyiapin juga. Gua Juli ya. Oh iya. Tapi nggak tahu ya, gua kan ada kuliah juga kan, jadwal kuliah sama Iya, bapak-bapaknya itu udah jadwal beda. kuliah bener ini loh, nggak kayak Kayak jadwal kayak cuti sekolah. bersama itu kadang nggak dihitung cuy. Iya, kemarin lu masuk kan waktu Iya, Imlek. pas itu gua Kemarin dia masuk aja. Tanggal merah tuh di kuliah hitam semua. Kecuali kalau emang bener nasional ya kayak Imlekan pas atau nggak Natal gitu-gitu. Biasanya paling ya cuma libur cuma 2 hari 3 hari habis itu masuk. Paling kalau yang ini sih hari raya sih, Iya. yang keagamaan. Tapi liburnya panjang, Cok. Jangan untar tuh. Untar kan kemarin 3 bulan anjir. lu 2 bulan doang sih ya. Iya. Jadi mereka libur. Iyalah Iya, Februari ini lu iya. kosong bener-bener kosong. Ya, 1,5 bulan. Lu Februari ini bener-bener kosong anjir. Angguran lu Februari. Terus sih
Baru masuk minggu depan ya? Iya, minggu depan. Itu kan gua online dulu. Online ya dulu ya? Gua online 2 minggu lagi nunggu, online. iya, nunggu lebaran selesai. Bisa lah minggu depan gua masuk. Lebaran selesai. Nunggu puasa selesai. Step itu ada kayak mesti kayak gitu ya. Kalau step Kayaknya ya. ada. Mungkin karena nabrak dia sama ini aja ya. Karena acara aja lah ya. Karena Apa? Hari raya aja. Iya. Jadi di onlinein. TSM tuh sebenarnya paling nggak suka online kalau kata dosen-dosen. Oh iya. Iya. Makanya kalau kayak misalnya hari ini dosennya nggak bisa ngajar, itu nggak bisa diganti di kelas online. KP mesti. KP ganti ke hari lain. Anjir. Gak enaknya gitu. Sorry ya CEO TSM. Bukan yang ngejelekin kampus. Dicari dia ntar sama kating-kating Iya, anjir. Rektor cari dia Iya, rektor. Pak Rektor, maafin saya. Ini hanya Bagus tapi bagus, TSM bagus. TSM bagus. TSM bagus. Kalau untuk mengajarnya bagus. Untuk ngasih materi-materi. Gue juga pengen awalnya di TSM. Iya. Cuma sayangnya nggak bisa. Untuk materi-materinya bagus yang dikasih sama dosen-dosen, jujur membuka pencerahan baru. Interaktif juga ya. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya dibandingin sama fashion lu itu dari bidang jurusan lu itu termasuk fashion lu? Maksudnya dengan jurusan lu yang selain ilkom sama perhotelan, manajemen ini masih bisa masuk di lu nggak? Masih bisa, pasti bisa masuk. Masih bisa lu handle gitu lah. Ya. Masih bisa sih. Asal usaha. Susah Susah kalau mene tuh. Sorry. Aman. Kalau mene, kalau misalnya lu udah selesai nih kuliah lu, pasti kalau nggak lu kerja kantor, kerja ya jadi admin, jadi yang ngurus keuangan kantor lah atau apa, paling buka usaha. Nah kalau misalnya buka usaha lu harus punya modal. Kalau kayak gitu ya modalnya dari mana? Siap Pinjem untung bank, rugi juga kan. Iya, pinjem bank, pinjem orang tua. Itu kan nggak belum tentu juga berhasil Sukses, kan, ya. benar. Tapi ya emang harus pasti mencoba. Apapun tuh harus berani mencoba. Harus berani rugi Iya. juga sih. Iya, berani rugi. Harus berani rugi sih. Lumayan susah sih bisnisnya lumayan susah. Iya. Terus ya di Mene ini ternyata emang banyak bicara juga, banyak ngomongnya juga. Iya kayak presentasi-presentasi Ya, gitu. presentasi Lu lu nggak kan ngerti tuh apa yang dipresentasi sebenarnya. materi tapi ya iya sih kenapa nggak dosen aja? Nggak dosen kayak yang dikasih tahu dosennya tuh kasih materi. Ya kita harus memperluas materi lagi. Kita harus Oh, memperluas jadi ini materi. ibaratnya kayak pengantar doang ya. Hmm. Sisanya kita nyari isi Kita harus penutupnya. cari lagi, research lagi, terus kita presentasiin. Nah di situ ya bangkitin public speaking sih, itu bagus sih. Benar. Karena Sama public percaya speaking itu diri bagus juga. banget buat kedepannya ya. Iya. Kayak kalian mau kerja tuh pasti butuh banget public speaking, rapat-rapat, ngiklanin kerjaan kalian, produk kalian. Ini kan gitu. Tapi kayaknya kalau matkul yang seru kayaknya matkul lu, Dri. Apa kalau apa? Apa? Jurusan Oh, kayaknya jurusan. Sama sebenarnya sama juga kayak lu, nggak jauh juga. Ya mungkin karena masuk film ya, pasti ada juga praktek, kayak praktek lebih sering lah. Cuma kalau di semester 2 ini praktek cuma dikit. Kalau semester 1 lebih banyak kemarin. Kenapa gitu? Bukan harusnya semester 2 juga. Karena semester 1 tuh benar-benar kita dipelajari itu secara umum semua. Jadi Oh, kayak nyari bener-bener skill basic, ya. buat basic kayak dulu ya. menggambar lah, mewarnain lah, terus kayak belajar kamera gitu. Nah, mulai semester 2 ini kan karena semester 3-nya udah mulai penjurusan. 2-nya itu udah mulai dispesifik kayak ditingkatin sedikit. Mantap. Pokoknya ditingkatin sedikit kan. Nah, di semester 2 ini gua praktek tuh lebih dikit, lebih ke langsung project gede. Oh. Jadi itu buat langsung UTS sama UAS. Jadi kayak mulai dari week 3, week 4 itu udah mulai disinggung tuh. Nanti bakal gimana. Jadi kemungkinan sih di setelah UTS nanti kemungkinan tuh gua udah jarang ada teori lagi. Jadi udah mulai kayak diskusi kelompok. Nah, itu susahnya di film tuh, kalau masuk film tuh lo harus komunikasi harus kuat. Iya. Nyari orang tuh juga harus kuat. Pokoknya jangan takut-takut lah. Ya maupun lo dibilang so asik ya gimana, emang ya masukin aja, iya emang harus Apalagi begitu. di kuliah. Terus Karena kalau kan- lu film juga ide juga harus keluar Iya. Bener-bener itu Idenya susah tuh sih. itu harus dikeluarin banget. brainstorming gitu. Iya. Terus juga kan kalau di film kan nggak bisa kerja sendiri kan, pasti Iya, rame-rame. pasti ya butuh tim. Jadi begitu. Ya nggak jauh-jauh juga dari presentasi lah. Terus misalkan kalau misalkan ada kuis gitu-gitu. Cuma di semester 2 ini kebanyakan teori. Cuma ada juga praktek, cuma nggak banyak juga gitu.
Nah yang gue nggak suka dari jurusan gue tuh, gue takutnya gue jadi ini anjir budak korporat. Gue jadi di balik layar komputer terus. Nah itu tuh gue sebenarnya nggak suka ya? gue. Iya. Gue nggak Susah suka kan? di belakang komputer. Kayak Lu bidang-bidang ke apa sih lapangan lah ya. iya, Lu gue di lebih suka yang lapangan. lapangan. Gue lebih suka yang lapangan. Yang ada praktik-praktiknya kayak mau ngapain ki? Misalnya gue jadi kameramen ki, angkat kamera terus. Jauh tuh udah perbandingan Iya kayak sih. kemarin tiba-tiba kameramen. Dadakan kameramen. Mau gue jadi apa ya? Jadi Ya, pokoknya lapangan MC. lah ya. Pokoknya yang lapangan lah, kerja nggak aja, yang di balik pokoknya kantor. nggak diem terus gitu Iya. kan. Mau tapi ya kalau misalnya ada selingan yang kerja di balik kantor ya nggak apa-apa. Tapi Iya, jujur aja ya, kerja di depan layar komputer tuh capek loh. iya. Gue sebagai ya karena udah masuk film kan kebanyakan kayak ngedit terus. Terus udah gitu tuh capek loh, mata cok. Gue ngedit kemarin udah capek. Gue ngedit Aman, podcast aja udah capek. Terus harus detail. Bener. Iya benar-benar. Lo harus rewatch. Ide tuh harus keluar juga, Iya, tetap bener. keluar. Kayak di apa ya, di sini nih lu mau ngapain, mau lu tambahin apa tuh harus Harus ini pas. pas gitu. Bisa pas lah. Bener tuh jujur tuh ini anjir capek banget. Iya, Lebih di capek otak kayaknya kan. lebih, iya Hmm. sama mata juga. Iya, iya. Malah kayak menurut gua kayak lebih capek di sini daripada kerja lapangan gitu. Iya, iya. Bosen sih. Praktek apa-apaan gua lebih capek di sini. Kalau capek di otak tuh jenuh tuh kayak gimana ya? Kayak 50 aja. kayak berat banget gitu, Pak. Kayak udah menghalusinasi ke yang lain-lain kalau udah capek Iya, kepala. benar. Kayak aduh nih kapan kelarnya. Nah, kayak gitu kan malah bikin jadi gak mood ngerjain. Terus juga mungkin ya kalau gua nggak tahu kalau di orang lain, kalau di gua lebih cepat sakit. Iya, karena tuh benar otak tuh bekerja keras banget ngeliat layar terus berpikir terus. Kalau lu kurang minum udah anjing mati. Sumpah. Gua udah 2 kali kayak gitu sih. Hidup lagi, lu Langsung hidup lagi. gitu. Hidup lagi juga, nggak hidup lagi. Itu cuma ibarat doang, ibarat. Reinkarnasi. Iya, pakai Kayak ini. Deadpool gua gitu. Seru sih kalau misalnya denger cerita orang perkuliahan sih seru sih. Tapi lu sejauh ini lu pengen kayak dengan kehidupan lu sekarang, kalau buat diri lu sendiri ya, lu tuh kayak pengen ada impian gak sih apa yang pengen lu lakuin gitu buat sejauh ini mungkin? Impian dari sekarang berarti. Kan dari waktu kecil apa gimana? Ya sekarang aja lu nggak Oke. apa. Kalau impian dari sekarang ya, gue juga masih bingung gue mau ngarah kemana. Iya kayak nggak bisa nentu. Lu mau misalnya lu udah ada ranah mau ke A nih, belum tentu lu bisa dapet ke A-nya itu. Misalnya lu ada ranah mau kerja di 4 Big Four. Big Four. Kalau anak mainnya itu pasti tahu ya Big Four. 4 Big Four ya, ya Big Four. Big Four. Iya, baru sadar gua. Big Four lagi. Iya baru sadar gua. 4 gede 4. Di Big Four itu kan kayak inilah pokoknya anak mining tuh ngidam-ngidam banget kerja di situ. Itu kayak kantor. Terkenal buat Iya, iya. Nah, gue sebenarnya nggak ada impian mau kerja kayak di Big Four. Kayak yang lain tuh kok kebelet banget pengen. Aduh, gue harus Big Four. Karena mungkin bisa jadi Impian. karena gaji juga gede. Iya, kan. pasti karena salary-nya. Gue baru gede. denger situ lu pernah denger? Big Four ya, Big Four gue tahu, cuma gue nggak hafal ininya apa-apanya itu. Pasti ya karena gajinya gede. Ya karena ya mungkin sesuai profesi sama jurusan Iya, lah ya. Iya benar-benar. Kalau impian anak mene pasti ke situ, ke Big Four itu. Nah, kalau gua karena impian gua ya, gua sih pengennya buka usaha F&B. Usaha makan. Walau kurus-kurus gini gua suka makan gua. Gua tertarik nyoba makan Tapi ya makanan. kalau buka F&B di tahun yang sekarang tuh bener loh. Maksudnya kalau misalkan bisa sukses tuh bisa. Iya, bisa viral. Sekali viral aja pasti langsung banyak yang nyoba. Bener. Apalagi Indonesia kan FOMO banget orang-orang. Cuma ya resiko juga gede kalau misalkan nggak. Ya tergantung overload sih, pelanggan. tergantung. Ini persediaan lu nggak cukup ya, pelanggan bisa kecewa. Harus nahan, harus Gimana? manage semuanya. Terus kalau misalkan memori card-nya habis lah Kenapa bro? Iya udah tinggal 2 menit lagi. habis cok. Baterainya Gak berasa. Coba sama Alek buat sejam aja tuh berasa banget. Buat sama Alek tuh sejam aja berasa banget cok. Habis lagi. udah habis. Habis. Udah 1 menit. Lu ganti memori card dulu. Habis itu kita lanjutin 10 menit lah. Oke, kita ganti dulu memori Iya. guys ya.
Ini kali ini nggak meledak kameranya, kameranya nggak meledak. Imbang. Satu, dua, tiga. Mas. Lanjut. Jadi tadi habis ganti sedikit lah. Ya. Tadi nyampe mana ya? Sampai impian. FNB, Oh iya, FNB. benar FNB. Kalau impian gua sebagai ya karena gua udah menjerumus ke Mene, gua pengen buka FNB. FNB mau dari kecil dulu kayak mau bikin franchise dulu. Bisa, gua mau gua. Kayaknya seru aja gitu. Kalau itu kan hal baru ya buat gua. Terus sebenarnya kan kita juga udah pernah lakuin sih di P5. Oh iya, benar. Lu bisa masuk ya? Ya itu nanti urusan orang. Mau buka FNB nggak bisa masak. Gimana ceritanya dia? Yang penting gua Kita bisa, bisa nge-record kru sama iya, yang orang-orang. penting gua bisa menentukan taste-nya nanti. Beda nih. FNB nyolong mulu. Oh iya. P5. P5 aja gua bukan bagian yang masak-masak. Ih, cuman nawarin doang, Iya, ngurus duit paling marketing. sama beberes sudah. Itu Paling nggak pernah dia masak sih. Paling belanja bahan. Iya lagi bener. Gila ini masa SMA tuh nggak bisa dibandingin sama apa coy. Malah jadi perbandingan sama hal-hal yang Iya. mau dilakuin di Nah, kedepannya. itu udah di atas ini. Jadi ini kayak titik tumpu buat mana bahasanya? Bukan, lu ngapain? Ini beda nih. Kayak Dia begitu tangan tadi. gimana bahasanya? Pokoknya gitu lah aja. Kayak jadi Nggak gambaran. nggak usah diperbandingin lah. Gambaran Bener-bener. SMA tuh. Tapi kalau buat pekerjaan paling lu itu sih ya. Iya. Palingan sih gitu. Tapi lu sejauh ini sama buat jurusan lu, sama apa yang lu udah lakuin kuliah kayak ada perbedaan hal yang beda. Apa yang lu ciptain? Apa gimana sih? Maksudnya waktu dari SMA sama lu masuk kuliah, apa yang lu lakuin tuh bisa bikin dampak baik buat lu gitu, mungkin hal-hal baik yang lu lakuin di kuliah gitu. Paling sih gue lebih ada niat buat belajar ya. Sumpah. Ya gara-gara itu pertemanan kuliah, karena gue udah tahu teman-teman gue bilang nggak belajar tapi mereka sebenarnya belajar. Ya gue nggak mau, gue belajar. itu serem tuh. Iya. Mau nggak mau ya gue belajar. Tapi lu masih berteman baik. Iya, masih baik. Cuman ya ya minusnya di situ aja. Soalnya lu kayak kalau misalkan lu bodoh lah ya kasarnya, kalau misalkan lu dijauhin anjir. Sumpah. Iya. Lu kalau bodoh aja dalam satu hal aja lu pasti dijauhin. Lu kayak bener-bener Diomongin. harus sempurna, bener. Ngomongin. Gimana pun caranya? Iya. Ini takut Ya gua. lu Gua udah bukan anak kuliah, coy. Lu harus punya keistimewaan dalam diri lu. Bener banget. Tapi ibaratnya kalau di kampus gue ya itu telinga tuh ada di tembok. Jadi semua orang tuh bisa mendengar aja. Misalkan ibaratnya lu bodoh atau lu ngomongin orang pasti ada tanpa lu sadar lu kesebar gitu. Iya. Kayak itu tuh goblok banget lu. Bener. Jadi kayak kita dijauhin semua orang jatuhnya. Gue tau gak kenapa gitu. Ada temen gue di sini juga, teman kelas gue juga. Ujungnya semester yang nggak lanjut juga deh. Mungkin trauma baru gue gak ngerti deh. Izin. Nah, kalau gua bukan karena diomongin orang, nggak lanjut. Gitu aja. Nah, kalau enggak kita dideketin sama ya teman kelas cuman karena dia butuh kita. Ya. Bener banget. Bener. anjing. Fuck, Benar man. itu paling fucked up Lu- aja. Jadi kalau misalnya dia butuh kita bantuin terus udah tercapai ya udah lu udah bukan temennya. Iya. Misalnya awal-awal lu Kasar gitu sih, ya, kasar gitu. lu udah gak dibutuhin lagi anjir. Bener. Udah dibuang anjir. Ya ketemunya nyapai kagak. Iya. Ya mereka udah balik, udah ke teman yang aslinya. Itu cuma satu nih teman lu yang dari semester 1. Yang dari semester 1 ke semester 2 itu ya yang lain ada, tapi yang sama persis matkulnya satu ini doang. Iya, maksudnya kan karena itu yang benar-benar bakal sama lu terus Iya, kan, selama satu satu semester kan. Sisanya ya paling di hari Senin, Selasa tuh ada, tapi ya hari selanjutnya udah nggak ada. Oh, beda lagi, iya, beda beda kelas. ngerti. Baik kan tapi CS kan. CS. Untungnya. Solid lah. Itu kalau misalkan impian lu waktu sekarang. Iya. Kalau tahun ini Tahun ini, impian tahun ini ya. kayak lu pengen perbaikin diri lu pengen buka Oke. hati gitu kan. Buka hati. Tapi Oh, iya. kalau tahun ini punya cewek sih,
Bisa sih. Berawal tahun kan. Apalagi mau masuk semester dulu ya pengen cewek sih pasti pengen. Di tahun ini ya. Sama dia duluan kan waktu nyampe temen Tahun ini satu gue pengen punya cewek. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan lah. Kalau nggak tahun-tahun selanjutnya lah. Apa ada tiga tambah diundur tuh ceritanya. Punya cewek. Terus dua, gue pengen ngerasain kerja, pengen punya kerjaan. Tapi lu sejauh ini belum ada pernah Gak ada cu, satu gak ada cu, cuma ngelamar doang. Tapi dia pengen apa nggak? Pengen kerja apa gitu? Nah karena gue ngeliat temen gue ada yang live host TikTok ya, kerjaan gitu ya, lu ya di TikTok kan banyak kan yang brand-brand, lu live TikTok. Nah gue pengen tuh itu. Lu jadi yang di depan ngiklanin, kamera. Iya, tapi emang public speaking dia bagus sih, public ibarat speaking dia lu emang bagus. SPG SPB tapi versi online. Jadi ya lu kayak lu admin juga sih, kan di komen-komen lu misal nanya, "Kak ini fungsinya buat ini kita apa?" Lu jawab-jawabin. Jadi dia public speaking lumayan sih. Itu gue ngeliat temen gue seru karena ya bisa sambil humor sama penonton juga. Terus itu gajinya gede juga anjir. Pastilah, ya kan belum bonus segala macem. Nah, itu jamnya juga fleksibel. Oh. Jamnya fleksibel, makanya dia bisa sambil kuliah. Enak ya Enak berarti. kan? Oh ada temen lu. Habis itu selain habis tadi lamar kerjaan, Kayak cewek punya kerja. Terus gue pengen apa ya? Cewek. Terus ngerasain Lulus. kerja. semester ini lulus lah ya. Itu harusnya lulus anjir. IPK lu berapa? Yang tahun apa semester? Kayak kemarin untungnya gue juga kaget ini. Gue sebenarnya gue gak percaya IPK gue lumayan setinggi ini ya. Jadi udah di atas gue 3,6 kemarin. 3,6 bagus tuh. Oh iya bagus sih 3,6. Bagus Itu sih, itu bagus bagus. cow. Itu Bagus gue nggak expect sumpah. Karena yang gue expect 3 kecil. 3, 31, 32 yang gue expect segitu. Gue kaget, orang tua gue lebih kaget. Anakku kok bagus nilainya Iya. janggal gitu. Nah, tapi sorry ya orang tuaku semua. izin. Mak, mama, papa, sorry izin sebentar. Seru bapak gue mah nggak apa-apa. Bapak gue IPK 3,6 ya bagus. Mak gue ngasih tahu IPK gue 3,6. Nah, IPK aku 3,6 nih. Mama aja 4. Buset, minimal 4. Ini aja 3,6 gue udah kaget. 4 lagi. Cum laude langsung. Iya. Gila. Pressure, bro. Tapi itulah orang Situ. tua kan Ya. pengen yang terbaik. Bener-bener. Terus gue langsung ngomong aja. Ini boleh nggak ya? Ya ini coba aja ya. Waktu itu ada di TikTok ngomong IPK tinggi jadi pekerja, jadi karyawan. Saya aja IPK 2,8 jadi menteri kok. Gue langsung ngomong gitu ke mak gue. Terus langsung dibalas gini, kamu nggak tahu zaman dulu sistem IPK gimana. Zaman dulu sistem IPK ya emang pelajaran semua. Lu nilai ulangan UTS UAS gitu kayak sekolah. Kan kalau nilai sekarang kan IPK kan bisa dari nilai kehadiran, keaktifan lu di kelas, tugas, kuis, ya banyak lah sistem nilainya. Makanya itu juga IPK gue bisa jadi tinggi kayaknya. Gara-gara hadir, aktif di kelas, ya. Nah kalau di kuliah usahain aktif lah, mau salah mau benar usahain aktif. Bener-bener. Itu nilai banget. Makanya gue juga kaget kan, gue 3,6 anjir. Gue aktif sih, cuma waktu ditanya dosen pakai bahasa Mandarin gue hah doang. Gue tuh paling sering ditanya, Cok. Soalnya gue duduk tuh paling belakang pojok sendiri. Jadi gue paling sering ditanya sama dosen tapi Mandarin. Inceran dosen lah ya. Udah hahaha aja. Akhirnya dilempar. Enggak Lempar ke orang lain. Iya, lempar ke orang lain ya. Maksudnya. Maksudnya bukan dilempar. Iya. Gue sensor tuh. Buat itu tadi buat tahun ini. Bener kan buat tahun ini. Nah, kalau misalnya waktu SMA, lu tuh kepikiran kayak abis lulus tuh pengen ngapain gitu gak sih? Nah, kalau habis SMA nih, sebenarnya gue tuh kayak ngikutin angin membawa gue. Letting flow. Tahu ya. Lu kalau tahu
si kumis tuh yang kumi yang seadanya, lo tau nggak, yang isinya quotes terus orangnya Di TikTok. Aduh, Pokoknya ada lah, ya kalian bisa cari juga lah di TikTok. Pokoknya dia ngomong hidup itu kayak ngikutin angin membawa lu aja, membawa lu. Nah gue tuh sebenarnya gue nggak pengen kayak gitu, gue pengen punya Pendirian. pengen punya tujuan, pengen punya mimpi. Tapi ya ternyata gue mengikuti angin membawa gue. Kayak waktu habis lulus aja, bahkan waktu kelas 11-12 lah, dulu aja ya kakak gue ini dari SD dia udah nyari SMP SMA negeri yang apa sebutannya kalau SMP SMA negeri itu yang sekolah-sekolah pinter, Sekolah bagus ya. yang biar nanti masuk kuliah negerinya tuh gampang. Oh gitu ya, gue Kayak baru masuk, iya. Kayak lu mau masuk kampus-kampus negeri itu Itu kayak gampang. ibarat kayak itu kan Semandu gitu. Nah, Iya, kayak kayak diprioritasin kampus gitu ya. ya. Kayak sekolah-sekolah negeri yang isinya orang-orang pintar yang bagus buat nanti ke depannya. Kakak gue udah nyari-nyari dari SD, berarti buat nyari SMP negeri yang bagus, SMA Udah negeri kepikiran yang bagus, dia dari udah SD. kepikiran dari SD. Iya dari SD. Nah, gua gak ada kepikiran sama sekali mau masuk kuliah mana. Waktu ada kampus-kampus datang ke gua aja, datang ke sekolah, ya gue liatin kampus-kampus yang ini yang mana nih kira-kira ada. Ya gue udah milih BINUS Kemanggisan, yang ada perhotelan. Terus ya itu contoh lah ya, misalnya BINUS Kemanggisan ada perhotelan, ujung-ujungnya apa? Mene. Jadi ya nggak guna juga gue nyari kan. Jadi ya gue akhirnya gue ngasih ke mak gue aja. Wah nih tadi ada kampus ini kesini. Jadi mak gue yang nyari-nyariin. Ya kayak rada manja sih, tapi gue karena mak gue yang milih Kuliahnya, kampusnya. iya. Bener-bener. Terus ya udah cari-cari yang ada beasiswa anak guru, beasiswa ya pokoknya nggak ada beasiswanya lah biar lebih dipermudah. Nah sebenarnya pilihan kampus gue tuh banyak banget. Awal tuh gue mau, sebenarnya bukan gue yang mau sih. Ini mah gue diem udah bayar. Iya karena emang padahal masih bisa nyari kampus-kampus lain. Pada akhirnya ya begitu, jadinya begitu. Di mana itu? Oh, Gue sensor. Apa sih? Jangan, Kayak emang anjing. semua kampus pasti Dekat masalahnya. Nah, gue tuh pilihan kampus tuh banyak. Itu jurusan manajemen. kayaknya juga Oh, iya ini. sih. Tapi lu main jauh sih kalau misalnya dari Nah, jelas lah. gue pengennya Kenapa? karena gue kalau kesini pasti gue kalau nggak ngekos ya kayak lu ini dari apartemen sendiri gini, jadi ya gue bisa Bebas gitu bebas ya. main apartemen sendiri. Itu udah kepikiran tuh pas emak gue udah bayar itu, udah kepikiran, aduh berarti kamu nanti sendiri dong di sana. Ya nggak apa-apa, gue seneng. justru malu bayar dulu baru mikirin deh. Iya. Oh. Nah, salahnya juga di situ. Terus pilihan gue tuh BINUS Kemanggisan. Terus Kemanggisan tuh gue udah ikut tes, udah dapat beasiswa. Terus yang ini apa tuh yang UBM ya, yang Oh, yang beasiswa bener-bener. gede tuh, Iya benar. yang beasiswanya Yang di sini juga kan? Iya. Iya UBM. UBM yang katanya cakep. Itu ikut. Tuh UBM juga gue pengen tuh, bagus kampusnya aja. Iya UBM kan juga gue daftar di Cuma UBM. kalau nggak tahu ya kalau misalkan kalau kayak di WBM gitu, kalau misalkan matkul lu di sini nggak ada, bisa aja kan dilempar ke Iya. Ancol Oh, kayak Oh iya benar. Iya. bisa. Itu sama kayak kita milih nggak sih? Gue di Gua Kemanggisan nggak tahu ya. karena milih. Kalau waktu kapan kayak misalkan di mana tuh yang gue BINUS yang waktu mengambil computer science kan juga gue pengen yang di BINUS ini kan, atau enggak di apa ya, Bandung apa Malang gitu. Itu kebanyakan tuh mendingan pada prefer di Kemanggisan Kemanggisan karena lebih nggak jadi gampang. gue. Cuma ya tetap aja gue nyoba beasiswanya. Soalnya waktu itu gue pilih BINUS, gue juga ada dua pilihan antara di Alsut sama di sini. Di Alsut sama di Kemanggisan, tapi gue ngambil dari Kemanggisan. Nah, lanjut ke yang tadi pilihan kampus gua. Karena yang kampusnya kan kampus baru ya, jadi Kampus ya baru, ya. belum akreditasinya juga belum unggul kan. Yang bikin gua tertarik
Gornya. Ah iya, benar, waktu benar, kita benar. datang Gor sih sih, gila. itu gor udah bukan gor itu anjir. Gede sih itu. Kayak villa anjir. Itu villa. Tapi memang agak jauh sih dari kampusnya ya. Iya, heeh. Kayak beda gedung tapi worth it anjir itu. Emang lu udah dapat privilege itu aja. Gue toilet. Lanjut kalian lanjut. Ntar kalau mau kelarin nggak? Dapet. Terus beasiswa anak guru dapet. Jadi biayanya sebenarnya nggak apa-apa gitu, masih tertanggung. Terus lanjut ke Kemanggisan. Kalau yang ke Kemanggisan tuh ya gara-gara gue pengennya perhotelan. Mak gue nggak pengen jadi Kemanggisan langsung dicoret. Karena udah tes anjir. Apa di Manggisan itu yang kalau manajemen nggak ada ya? Atau Ada Kemanggisan juga? ada. Cuma emang nggak terlalu itu. Cuma Sempat daftar gua- manajemen juga nggak? Itu di BINUS. Oh, Kemanggisan. kalau manajemen semua kampus yang gue coba ini ada yang gue daftar manajernya. Gue manajer. BINUS gue tesnya tuh kemarin manajer apa? Yang perhotelan ya? Kayaknya manajer deh. Kayak manajer. Itu tes. Terus nggak jadi karena gue ngeliat sorry nih ya kampus BINUS Kemanggisan banyak yang bilang kan kayak gue ngeliatnya juga gitu kayak gedungnya Kayak udah kayak lama bukan gitu kayak ya. kampus karena gue udah ngeliatnya yang ke kampus-kampus yang banyak yang kayak UMN, Iya UBM sih benar. itu kan beda banget ya. Itu Bener. beneran kampus, Ya ibarat modern lah. Iya. gitu. bukan udah kayak gedung kelas. Kalau BINUS kan masih kayak gedung kelas kan. Nah terus nggak jadilah tuh, itu juga faktor nggak jadi ke BINUS. Terus gue tuh nyoba nggak nyoba, gue tertarik Untar. Nah kan dekat juga iya Untar tuh. tuh kan. Untar tuh gue tertarik tapi gue nggak daftar, kayak tertarik aja gue nyaranin ke orang tua gue Untar. Nggak mau katanya. Karena nggak ada beasiswa anak guru setahu gue. Oh iya. Untar malah nggak ada? Kayaknya nggak ada deh. Atau ada tapi kecil kayaknya. Oh. Cepet kan gue. Terus Janggal. akhirnya udah bayar di pegangan bakal tiba-tiba ada anomali datang ke sekolah, anomali kampus datang ke sekolah di menit-menit akhir, yaitu TSM. Tiba-tiba ya. TSM kan yang lain kampus datang kan ramean, ini datang sendiri ke kelas berdua datang Presentasi itu. Terus gua kasih tahu mak gua tadi ada datang TSM bla 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 bla. Terus kamu udah tanya-tanya belum ada ini ada beasiswa anak guru? Justru beasiswa paling gede gak sih malah? Iya. Terus gua TSM tuh mantep gua sih. nggak nanya sih, gua nggak nanya waktu mereka datang. Jadi mak gua nanya ke adminnya dan ternyata ada beasiswa anak guru. Dan itu sungguh menggiurkan Buat dia, buat malu. Iya, buat orang tua yang membayar tuh sungguh menggiurkan. Itu sungguh murah karena yang udah murah ini lebih murah lagi. Tapi lu udah bayar 1 semester berarti udah bayar full. Udah Jadi angus. Iya. kalau mau dibalikin lo harus masuk perguruan negeri. Oh, kalau itu gua tahu. Kalau itu semua kuliah iya. gitu. Tapi nanti sekolah lo di blacklist. Iya. Oh, gua baru tahu yang itu. Ya kak, kalau misal enggak sih, kalau misalnya Nah, kalau di blacklist kan bukannya yang ini ya, kalau yang keterima terus kita nggak mau masuk. Kan kalau masuk ke kayak kalau misalkan kita mau masuk perguruan tinggi kan, perguruan negeri kan kita harus kayak tes apa ya, Bu? SNBT Iya, sih. gitu. Nah, kalau misalkan keterima, kalau emang nggak sesuai sama kampus lu ternyata Oh iya itu iya. kan baru ke blacklist kan. Iya. Nah, gua waktu itu disuruhnya gue disuruh nyoba kampus yang paling kampus negeri yang paling masuk. Bukan paling bisa lah dia. Paling bisa gua masuk gitu. Karena kan kalau negeri kan susah-susah banget kan, ya kan. Kalau nyapunya untung bisa nyapu. Gua sensor tetap anjir. Kalau kampus negeri kan susah banget persaingannya buat, apalagi tes-tesnya kan banyak banget kan. Jadi kita gue cari yang paling disuruh cari yang paling mudah tesnya, yang pasti keterima. Tapi ya nanti kalau nggak, pokoknya dibilangnya sih paling nanti kalau nggak sekolah ya ke sekolahnya ke blacklist, atau nggak kampus yang negeri itu ke blacklist. Iya. Ini harusnya enggak deh kalau.
kan kalau nggak gua ambil juga kan sayang. blacklist. Iya sih, Iya. benar. Jadi ya udahlah, hangus mau nggak mau. Hangus tuh juga salah mak gua nggak komunikasiin dulu ke bapak Kayak gua, langsung gua nggak tembak ngasih aja tahu gitu ya? kalau udah Hmm. disuruh bayar ininya. Jadi biarin aja ngangus gitu. Sayang sih. sayang Bener sayang sih. anjir, itu mending kasih gua, anjir nggak bakal hangus sama gua. Gede juga kan. Iya. Terus akhirnya datanglah TSM ini ngasih tahu ada beasiswa anak guru dan itu sangat menggiurkan. Spill dikit aja ya, gua per semester gua nggak nyampe 2 digit. Oh iya. Iya, intinya itu. Itu gila. Bisa beli Bro. titik baru. Itu gila. Ini gua sedigit. Itu pun nominalnya di bawah Mahalan 8. beat baru anjir. Iya lagi. Beat baru kok kemarin 21. Oh, Di bawah 8. gila sih. WMR Jakarta. Hebat banget. Iya lagi WMR Jakarta. Enaknya ya itu, makanya orang tua gue langsung kayak yaudahlah ngapain ini buat menunjang Ya lo main tuh. sebenarnya 2 digit kecil. Itu Oke. 2 digit kecil pertama, selanjutnya ya sedigit juga. Oh. Per semesternya juga Sedikit sedikit juga. Heeh. Apa ini lebih menggiurkan yang ini? Tapi ini lebih menggiurkan. Kayak misalnya contoh kasarnya aja ya, misalnya yang di misalnya 12, yang di TSM 10. Nah gitu. Oh nggak beda jauh lah. Tapi beda ya. jauh, tapi turunnya ada turunnya. Ada Ngerti turunnya. ngerti. Soalnya kan kalau misalnya lu mikirin lu di kos di sini Nah gimana? iya, Iya, biayanya iya, juga iya, ada iya, tambahannya. iya. Kalau yang di Trisakti kan gua kan PP. PP. Terus ini kalau yang Lumayan antara tuh. gua uang makan butuh lebih banyak, Belum kendaraan. iya, Hmm. transportasi bensin, Bener-bener. kos, itu nambah lagi. Seru sih. Sebenarnya bakal lebih seru yang ngekos Sendiri. sendiri. Bisa tiap hari gua kan lu tuh. Iya. Bolak-balik Adri lu tuh gua tuh. Nongkrong kalau udah hampir setiap hari bisa. Gua kayak jadi. pengangguran level tinggi gua. Kita bisa satu apartemen beda kamar. Beda Iya. kamar, beda lantai juga, iya bisa jadi. Deket juga anjir Iya. orang UMN belahan kok. Ih, sebelah Iya, kan. sebelahan. Iya. Kan enak banget. Misalkan Lanjut, Jos, lanjut. lo bawa motor nggak gitu? Enggak, dia udah bareng aja mobil gue Iya, ya. Bisa ya. enak tuh. Cuman kalau nggak enak, bukan nggak enak, soalnya ini urusan orang tua sih. Kayak misalnya ditanya anak kamu kampus di mana? Itu bener. Apaan? Ya kan? Itu kan kampus baru. Iya, bener. Terus belum Iya lagi, unggul iya, juga, belum unggul akreditasinya kampus baru. Tapi futsalnya bagus, Cok. Futsalnya keras. Oh iya. Kemarin ketemu di Binus. Gila, keras banget. Terus nah yang gua pengen juga ada lapangan futsalnya, lapangan Iya, kolam renang. tenis, buset itu. Gym juga ada. Itu iya, tenis, kolam renang. Kayaknya gua semua olahraga gua ambil bisa gua. Kayaknya gua ambil semua kalau bisa. Ada tenis, buset dah. Itu enak banget. Seru sih. Nah, cuman ya itu. Kalau misalnya masuk Trisakti, nah, anak kamu sama Trisakti. Oh, itu kan udah pasti semua orang tahu Iya, Trisakti ya kan. Apa gitu. Sebenarnya ya ntar gue yang bikin bagus kampusnya lah gitu. Tinggi nih. Tinggi. Kita menghayal dulu, kita Iya. menghayal anjir. Tinggi nih. Nah, itu betul terkenal nama gua jadi BA kampus nanti. Ya udahlah anjir, itu udah jadi masa lalu. Udah lewat lah, Udah jalan lewat, juga udah gitu masuk kan. sini. Itulah dunia perkuliahan, guys. Banyak ceritanya sebenarnya. Perjalanannya banyak ceritanya. Panjang coy, perjalanan perkuliahan tuh panjang. Terus kalau misalkan lu sekarang buat ngejalanin hidup, lu kayak cita-cita lu nih pengen lu lakuin, terus kayak hal terakhir yang pengen lu lakuin selama lu masih di kuliah atau lu selama lu masih hidup tuh apa? Kalau selama kuliah dulu ya, Hmm. gue pengen punya kerjaan kayak ya kerjaan sampingan gitu juga nggak apa-apa. At least gue udah punya kerjaan. Itu yang gue pengen capai ya. Karena kalau misalnya urusan skripsi, urusan nanti ya itu pasti bakal dilewatin gitu, bakal pasti Hal yang dilalui. pasti lah ya, Nah, udah pasti. yang gue pengen sih itu ya. Cuman kalau untuk hidup semasa kehidupan
yang yang pengen gue lakuin untuk akhir nanti berarti. Terserah kalau misalnya kayak tujuan lu sekarang nih lu pengen ngelakuin ini selain kerjaan ya. Maksudnya kalau lu udah ngelakuin ini berarti lu udah kelar semua gitu loh. Atau cita-cita lu gitu. Kalau yang bakal menyelesain semua achievement kehidupan gue udah pasti gue pengen pensiunin orang tua gue. Tapi kayaknya itu nggak bisa sih karena bentar lagi bapak gue pensiun. 2 tahun lagi pensiun, itu gue masih kuliah. Berat. Iya, mungkin kalau kuliah gue punya 1 Bitcoin, gue pensiunin bapak gue sekarang. 1 Bitcoin ya iya lah, gue juga keluar dari kuliah lu sekarang. Paling gue bisa ngebiayain orang tua gue balik lah. Ngebahagiain orang tua gue balik, gue bisa beliin orang tua gue punya rumah. Biayain orang tua mau misalnya telepon gue butuh apa ya gue usahain bisa gue kasih. Itu impian gue. Karena ya itu emang udah harus hal yang wajib, apalagi gue ini anak cowok, kayak ya emang lu harus ngurus orang tua lu di masa pensiunnya. Bener-bener hal yang dilakukan dari buat anak cowok lah ya. Hal yang wajar lah kalau misalnya kita mikirin kayak gitu. Karena kalau gue kan punya kakak cewek, gue cowok, ya ibarat gue yang kerja kerasnya, gue nyari duitnya, gue nyari ininya, ya kakak gue juga pasti nyari duit lah, apalagi kan masih umurnya nyari duit kan. Nah, kakak gue nyari duit, tapi ya mungkin kakak gue di bagian yang hospitality, yang ngurus orang tua gue, ngurus bapak gue, emak gue biar sehat ya. Gue yang bagian kerjanya misalnya lagi butuh apa, gue ini tinggal ini biar gampang ya. Gue usahain semaksimal mungkin biar orang tua gue seneng. Gue usahain waktu gue juga mau gue buat orang tua gue. Itu ya sama nikah sih harusnya pasti ya, nikah pasti. Apalagi nikah. Dia dari kelas 11 udah terakhir deket sama cewek setahu gua. Sumpah dia terakhir 11, Cok. Itu udah 2 tahun yang lalu anjir. 2 tahun yang lalu. Iya benar. 2 tahun tuh bukan perjalanan yang pendek tuh. Benar. Kelas 12 tuh enggak ada siapa-siapa, semester 1 enggak ada siapa-siapa. Apalagi SMA tuh kan harusnya buat berbinar-binarnya ya. Masa-masa Masa-masa justru kalau bisa kita nyari waktu SMA sih. Iya, butterfly-nya tuh ya. Bisa kasih di sekolah ya. Gimana ya, enggak dapet anjir SMA. Mungkin belum beruntung. Belum waktunya lah. Saya itu balik lagi paling bahagian orang tua gua, biayain orang tua gua semuanya. Apa yang bisa gua kasih, gua usahain lah. Pasti itu kayak semua anak pengen lah gitu. Iya. Cuman ya pasti ada caranya masing-masing gitu kan. Itu kalau misalkan ada kata-kata buat diri lu nanti buat kedepannya kayak lu harus gimana gitu. Atau buat kita juga kayak buat pertemanan kita bersebelas. Ini kedua yang udah di ke-11 guys. Tadi selanjutnya diusahain. Ada lagi pasti. Kalau yang kata-kata, gue ada kata-kata yang sangat gue pegang teguh sih. Oh iya. Sangat gue pegang teguh. Ini sebenarnya dari lagu tapi gue translate aja ke Indo ya. Ini gue lupa. I'll never fear of trying. Aku tidak pernah takut untuk mencoba, tapi aku lebih takut ketika aku tidak mencoba. Iya benar. Nah, ya itu sangat gue pegang teguh. Gue lebih takut gue nggak mencoba hal yang sama sekali daripada gue mencoba. Misalnya lu mencoba tapi gagal, ya setidaknya lu udah mencoba. Biar nggak penasaran lah ya. Ada daya juangnya, ada daya keusahaannya untuk berjuang. Itu lebih baik gitu daripada lu nggak mencoba sama sekali. Itu kata-kata yang gue pegang teguh mungkin ya untuk kehidupan gue ya, dan sangat gue pegang. Jadi ya biar gue juga harus explore dunia, explore semua hal-hal baru. Jadi jangan kayak yang stay di zona nyaman terus. Betul. Karena nanti kalau stay di zona nyaman terus lu bakal di satu lingkaran gitu doang. Lumayan panjang ya, karena ini seru guys. Gak kayak podcast pertama, Cok. Mati lah. Terus kalau ini apa lagi ya? Sama ini kata-kata buat kita habis itu.
Gue malas nanya Alek, jadi keluar aja. Cuma kalau sama Alek pasti dia, gue juga gak tau apaan. Gue juga bingung, gue juga gak tau. Gue juga gak kepikiran gitu. Ya gitu deh, hidup kayak siapa gitu tuh. Itulah hidupnya Alek guys. Kita Harapan buat kita lah. buat kita. Gue pengen dibuat kita buat pribadi kita. Jangan lupa bahagiain orang tua. Terus jangan lupa untuk ingat-ingat kita. Jangan sampai ya semoga kalau misalnya ada sesuatu bisa terselesaikan, bisa ngumpul, bisa balik kayak dulu lah. Semuanya bisa jalan ketemu lagi lah. Walaupun Ketemu lagi di tengah ke depannya. kesibukan kita. Iya, apalagi kan sekarang kita udah mecah-mecah semua, udah di mana-mana, udah berserakan di mana-mana. Nyebar tuh. Iya, berserakan di mana-mana. Ya, jangan lupain kita aja sih. Jangan lupain kita. Terus jangan pernah lupain kita. Soalnya Kali kayak kita udah lama juga sih nggak ngumpul-ngumpul gitu kan. Dari SD gila, lu bayangin aja. Iya. Teman SMA tuh dari SD. Mungkin ada yang dari TK malah. Iya. Gue malu dari TK, Iya, dari gua SD. Alek juga dari SD. TK. Ya udah jalan kita kayak setengah perjalanan hidup kita itu kita udah bareng guys. Dari TK, dari SD kita udah bareng. Setengah perjalanan hidup anjir. Sumpah. Bener. Kalau gue sih dibilang bisa full perjalanan hidup gue, Cok. Gue bilang kehidupan lain anjir. Bingung gue juga. Nah, apalagi momen SMA tuh kita udah beranjak sendiri. Karena kalau misalnya waktu SD, waktu lu belum sekolah, toh momen-momen lu ya lu nggak inget semua. Kayak momen waktu kecil aja lu pasti nggak inget semua kan lu ngapa-ngapain. bener. Cuma kalau udah masuk SMA tuh Iya. gila. Itu dulu udah punya otak sendiri, udah punya kehidupan sendiri, udah punya tujuan sendiri, udah punya hal yang ingin dicoba sendiri, itu udah enak banget. Seru sih. Terus kalau bisa bareng-bareng lah ya kayak gue saudara Bikin 2, segmen. 3 gitu. Iya, makanya kalau Pengennya sih gitu, ntar gampang lah, ntar kita cari jadwal lagi. Mungkin lu ada kata-kata terakhir sebelum kita closing. atau nggak buat diri lu buat di Iya, masa yang buat akan di masa datang depan. nanti. Oke. Buat diri gue di masa yang akan datang, gue pengen lihat lu udah punya cewek, mobil. McLaren luar apa, Bos? Sama McLaren dulu lah. Yang penting lu udah punya mobil, lu udah punya rumah, lu udah bisa ngebahagiain orang tua lu walaupun sedikit, walaupun baru mulai sedikit-sedikit. Itu aja sih. Oke. Thank you buat Josh. Ini lumayan panjang ya video ini ya. Kasihin editor. Kasihin editor. Ini soalnya. Iya, editor gue nih. Jadi terima kasih buat Josh kesempatannya. Makasih juga buat Terima temen kasih gua juga. udah ngundang gua ke sini segmen Sabar aja. Jokes. Jokes. Ini podcast kedua kita. Nanti kita usahain kita rilis cepatnya. Iya. Thank you juga buat Adri udah sama-sama. Sediain perabotan ya. Kita usahain nanti kalau misalkan buat podcast selanjutnya kita usahain buat lebih seru lagi. Nanti kita lihat coba lagi gue Star yang akan diundang dari antara kita ber-11. Terima kasih buat semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa lihat SoundCloud, YouTube Adri, SoundCloud Adri. Jangan lupa nonton mixtape yang udah dilakuin. Sekali lagi thank you semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. See you di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye. Asik.